I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Mana pada sarapan belum? Belum. Sarapan dulu lah. Kita mau belajar, beraktivitas lebih baik. Sama dianjurkan kita sarapan terlebih dahulu. Jangan sampai sarapan ya. Bapak absen dulu ya. Abdul Rahman. Keluar Pak, izin kamar mandi tadi. Fikri, Sama. Amalia, Devi, Diki, ada lagi Pak. Rudi ada? Nggak ada. Kakek Pak. Windy, Ayang. Ada. Sehat-sehat untuk kita semua ya nak. Iya. Oh ya, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan. Sekali lagi, pimpin doanya. Oke ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, cobalah anak-anak bapak sekalian berdiri dulu. Ayo berdiri. Arif, apalagi Arif? Bapak lupa deh. Ayo makan dulu. Evan, iya, jangan cepat nanti itu ya, Pak boleh. Jangan belakang. Tolong. Sarapan dulu lagi kelas ya. Kantin Pak. Nah, ini biar kita relax, biar kita enak belajarnya. Jadi dengerin bapak dulu, memahami. Hitung sampai 8, relax, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kemudian angkat kaki kanan, 1, 2, 3 kali 8. Kemudian angkat kaki kiri, 1, 2, 3 kali 8. Nah, setelah itu gini lagi. Pada di hitungan ke-8, coba kalian teriak. Nah, sekuat-kuatnya. Lihat apa yang terpendam di dalam hati ini, yang membuat kita, emosi kita, macam bisa keluar. Oke ya, bisa? Nah, Bapak. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kali kalian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada hitungan ke-8 teriak ya, lihat klok. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terima kasih. Duduk. Ya, sudah. Oke ya, pembelajaran kita, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang bab sedekah ya. Nah, jadi anak-anak bapak sekalian nih, sudah tahu belum apa sih itu sedekah? Irfan, sudah tahu belum apa itu sedekah? Tahu Pak. Apa? Bapak? Memberikan suatu harta atau Ya lanjut aja, jangan malu-malu Irfan. Kita ini belajar. memberikan suatu harta dengan ikhlas tanpa mengharap apapun. Ya, bagus. Jadi
Sedekah itu dalam bahasa Arab apa katanya itu sedekah. Sedekah. Berasal dari bahasa Arab sedekah. Sholat Pak. Itu ini berbeda ya. Sholat. Ini berbeda dari lain. Ya mohon maaf aja karena Iya, Bapak Pak. tidak pandai Ini saya dari bahasa Arab Pak. Jadi sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodako, yang artinya pemberian sesuatu pada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedekah itu simpelnya adalah memberi sesuatu kepada orang lain, baik itu keluarga, teman, orang lain, tetangga, fakir miskin, dan orang lainnya dengan secara ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ingin mendapatkan pujian dan sejenisnya ya. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada yang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Nah, jadi kita kalau mau sedekah anak-anak sekalian, kita jangan bingung gitu. Ya apa yang ada aja disedekahkan. Baik itu berupa uang, kemudian apa lagi? Senyuman, tenaga juga kita membantu orang lain, itu juga sudah termasuk sedekah. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian ini harus dilandasi dengan rasa ikhlas karena Allah. Jangan sampai karena ria atau pamrih. Janganlah menyebut-nyebut pemberian tersebut lebih dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerimanya, karena hal tersebut dapat menghapus pahala sedekah. Nah, jadi ketika kita bersedekah ini juga jangan merasa ria atau merasa ini dipuji. Contoh, nanti di masa depan kalian kaya raya, jadi kalian menginfakkan uang 100 juta ke masjid. Jangan banyak pamer. Anak paten sedekah goceng. Ya aku lah 10 juta. Jadi main lagi sedekah goceng. Jangan seperti itu ya. Itu tidak boleh namanya dia. Kemudian bersedekah itu juga tidak harus menunggu sampai kita kaya atau memiliki banyak harta. Cukup memberikan sesuai kemampuan. Jadi apa yang ada aja sedekahkan. Yang penting itu tadi, kita harus ikhlas dan semata-mata kita memberi itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hukum bersedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan ya anak-anak bapak sekalian. Hukum dari sedekah ini adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya kalau sunnah kan adalah dalam Islam itu ibadah atau kegiatan hal yang ketika kita lakukan kita mendapatkan pahala, tapi kalau nggak kita lakukan ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah atau problem. Tapi di sini sunnah yang sangat dianjurkan, berarti artinya ini mendekati wajib gitu, tapi nggak wajib. Artinya kita sangat dianjurkan untuk melakukan ini. Namun pada kondisi tertentu sedekah ini bisa menjadi wajib. Contoh nih, ada orang miskin gitu, kelaparan datang kepada kita. Kita lagi makan di restoran. Ada orang miskin datang, bawa anaknya dua, janda, Miskin ya Pak. pengemis, nggak ada lagi suaminya, nggak ada lagi keluarganya. Yang apa? Yang bisa menaungi dia, bisa menafkahi dia, kita kasih Pak. Kita sedekahkan. Jangan kita makan enak di restoran itu ada orang yang seperti itu datang mengharapkan pertolongan kita apa? Tidak peduli. Jangan seperti itu. Itu sudah apa ya, kalau kondisi itu kalau kondisi seperti itu kita harus memberikannya setidaknya bungkus satu bungkus nasi ya kan. Karena kita lagi di restoran. Itu ya sedekah. Kemudian dalilnya ada di Al-Qur'an.
yaitu ada di Quran surah Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, jadi itu tadi, bersedekah ini kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita dapat balasannya, mungkin itu bonus yang Allah kasih sama kita, tapi yang tetap kita utamakan niat kita itu tulus dan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga dari hadisnya Rasulullah SAW yang artinya sungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan diri dari mati sebelum khotimah. Nah, dari sedekah ini juga Rasulullah bilang dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan imam. Dan juga dapat menghindarkan diri kita dari sebelum khotimah. Nah, jadi itulah sangat pentingnya bersedekah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita lagi gak mau bersedekah ya anak sekalian, karena sedekah ini memang sangat bagus. Bapak kasih satu contoh lagi. Kalau ada nih, misalnya keluarga kita gitu, ada yang sakit, nah, dan kita berharap gitu berdoa kepada Allah supaya keluarga kita yang cepat sembuh. Ada alternatif lain yang bisa kita lakukan amalannya, yaitu dengan cara kita bersedekah atas nama keluarga kita yang sakit tersebut. Insya Allah dengan amalan bersedekah tersebut keluarga kita ini apa namanya ya? Insya Allah bakal lebih cepat sembuh gitu dengan amalan bersedekah tadi. Jadi kita ini anak-anak jangan meremehkan gitu dahsyatnya khasiat atau manfaat dari bersedekah ini ya. Kemudian ada syarat dan rukunnya dari sedekah ini. Rukun sedekah dan syarat-syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Harus ada orang yang memberi. Nah, jadi ini merupakan syarat dan rukun sedekah ya anak bapak sekalian. Jadi sedekah ini pun juga memiliki ketentuan, yaitu syarat dan rukunnya juga. Jadi kita harus ketahui ini juga biar kita dalam kehidupan sehari-hari nanti bisa mengamalkan sedekah ini. Yang pertama itu adalah, ya silakan masuk nak. Dari mana nak? Oh, bisa sarapan. Iya, sarapan dan bapak dimakan ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Tadi ada iklan sedikit. Syarat dan rukun sedekah. Perhatikan anak-anak bapak sekalian. Yang pertama ada orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan hartanya. Nah, jadi harus ada orang yang memberi. Contohnya harus ada barangnya juga. Orang yang memberi, contohnya kita harus punya barang yang milik kita. Contoh, Adila ingin mensedekahkan uangnya kepada pengemis, harus duit Adila sendiri, jangan duit Mama Adila. Contoh ya, sekedar contoh. Nah, jadi artinya orang yang memberi itu harus adalah yang diberikan itu barang milik dia sendiri yang ingin disedekahkan. Kemudian ada orang yang diberi. Nah, kalau ya silakan masuk. Saya terima kasih. Pak. Absen. Ya. Ya, kita lanjut ya. Harus ada orang yang diberi juga. Nah, ketika kita mau bersedekah
sedekah mau memberi, kalau tidak ada yang kita kasih ke siapa, ya kan kita bingung juga ya kan. Kita mau ngasih harta atau apa yang mau kita sedekahkan ini ke siapa. Makanya harus ada juga orang atau objek yang diberi untuk menerima apa yang kita sedekahkan. Kemudian ada akad atau ijab dan qabul. Ijab ini ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi. Ya, kita ucapkanlah ketika kita memberi. Misalnya ini adik apa, wah ada sedikit rezeki dari saya. Kemudian qabulnya adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Contohnya, oh iya, Dek, makasih ya Dek atas nasibnya, baik kali kamu Dek. Nah seperti itu. Nah jadi juga sedekah ini bisa mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada barang yang diberikan. Nah ini juga termasuk ke dalam syarat atau rukunnya. Tapi sedekah ini nggak melulu tentang barang atau uang. Tapi sedekah ini bisa juga effort dari apa yang kita punya gitu sebagai manusia. Contohnya di daerah rumah Irfan ini ada pembangunan masjid nih. Irfan lagi libur sekolah. Irfan pengen bersedekah tapi karena libur sekolah tak dapat duit jajan dari mamanya. Bingung Irfan, gimana bersedekahnya? Berapa pahala? Irfan bisa bantu pekerjaan dari yang pembangunan masjid tersebut, bersedekah dengan cara namanya tenaganya, itu bisa dilakukan. Kemudian itu tadi ya anak bapak sekalian dengan syarat dan rukun sedekah. Kemudian ada manfaat dari sedekah. Tentunya apa yang kita lakukan ini, ibadah sedekah ini juga memiliki sangat banyak manfaat untuk diri kita dan juga di dalam kehidupan kita. Di antaranya itu manfaatnya dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Ya, silakan masuk Fikri. Dari mana Bapak ini? Dari kampungan juga. Ya, masuk. Orang ini berdua-duanya juga apa? Iya, anak Bapak kayaknya pada yang belum sarapan ini. Jadi Dia tengah beras di rumah. ada lagi banyak keluar. Ada beras di rumah. Ada Ada lagi keluar. Ada sekitar 40 orang. Udah mau masuk aja tuh. Dulu pas makan kopi Nah, kan. ya, duduk. Dan kita lanjut ya materi kita belum selesai. Kita masuk ya nak. Maaf ya Pak, terlambat. Ya, Bapak tahunya anak-anak Bapak itu belum pada sarapan. Iya Pak. Jadi, Best deh. ya, anak Bapak Di rumah kan ada nasi, Itu Pak. baru itu. Tapi makanya nanti ya mau apa materi Bapak atau jam Bapak selesai ya. Kita lanjut ya. Manfaat yang pertama tadi dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Ya udah jelas karena sedekah ini kan merupakan perbuatan kebaikan gitu ibadah. Ya, jadi dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Tadi saya Bapak sampaikan juga bahwasanya sedekah ini dapat mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, jika kita sering bersedekah kepada orang tersebut, otomatis kan orang yang kita beri itu bisa sayang sama kita dan orang tersebut yang sering kita beri sedekah bisa mendoakan kebaikan kita itu. Kemudian manfaatnya yang kedua sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seseorang yang bersedekah maka sedekah tersebut akan melindungi dari musibah dan menutup datangnya keburukan. Nah, jadi anak-anak Bapak suaranya tolong jangan berkumpul aja ya. Iya Pak. Bapak tahu anak Bapak sekalian lagi lapar. Nanti tolong dengarkan dulu ya. Yang Bapak belum selesai Bapak masih jelaskan. Oke. Yang kedua adalah manfaat sedekah ini sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Nah, itu tadi. Sedekah ini bisa mencegah bala, bisa menghindarkan kita atau melindungi kita dari keburukan dan musibah. Contoh nih, apa namanya? Kita di jalan selama ini aman-aman aja ya kan, nggak pernah diganggu begal atau diikuti orang macam-macam. Bisa jadi itu adalah apa namanya manfaat atau keutamaan yang kita terima dari karena kita sering bersedekah ini. Itu contohnya. Kemudian
sebagai obat dan penyembuh dari penyakit lah. Itu seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Jika ada keluarga kita yang sedang sakit, kita bisa melakukan amalan bersedekah atas keluarga kita yang sakit tersebut dan cepat sembuh. Kemudian sebagai penjaga harta dari kerusakan, mengadakan doa Allah, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim, melunakkan hati yang keras. Kemudian juga sedekah bisa menambah umur, mencegah dari wafat su'ul khotimah, dan menambah keberkahan harta benda, membantu ringankan beban orang lain, dan meningkatkan ekonomi masyarakat, serta sebagai pelindung kita atau rahman. Oh iya Pak, maaf Pak. Kemudian yang terakhir, manfaat dari bersedekah ini juga, sedekah ini bisa menaungi kita atau melindungi kita di hari kiamat nanti. Itu aja materi Bapak yang pada harinya bisa Bapak sampaikan tentang sedekah ya. Kemudian Bapak di sini punya nih tugas sedikit untuk kalian ya. Coba bisa dicatat nanti dikerjakan ya. Oke, yang pertama sih kita jadi kok cuman beberapa itu. Yang pertama coba tuliskan pendapat kalian gitu tentang seseorang yang bersedekah tapi bersedekahnya pakai uang yang haram. Coba ya kalian catat, nanti dijawab di rumah dikerjakan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sedekah ini bisa berfungsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih caranya bagi seseorang yang ibaratnya dalam hal ekonomi ini kurang gitu, bagaimana sih caranya mereka untuk bersedekah. Kemudian coba nanti minggu depan ketika Bapak masuk lagi, Bapak tanyain nih satu-satu anak-anak Bapak sekalian, apakah anak-anak Bapak sekalian setelah menerima materi dari Bapak ini sudah melakukan atau menerapkan bersedekah ini tadi. Itu aja tugas dari Bapak ya. Setelah pemberian tugas tadi maka berakhirlah materi kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah jangan malas untuk bersedekah, jangan sampai kita menunggu kaya dulu baru bersedekah. Gak sedekah itu cara kita, ya kan? Jadi intinya sedekah itu memiliki sangat banyak manfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja Bapak rasa yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata Bapak yang kurang dalam penyampaian, yang salah, Bapak mohon maaf kepada murid-murid sekalian. Insya Allah kita lanjut pertemuan kita di hari selanjutnya ya, di jam Bapak lagi. Kita tutup saja pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.